Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mempelajari tentang bagaimana cara penyajian data. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari tentang jenis variabel dan skala pengukuran variabel, sekarang bagaimana variabel itu akan disajikan. Cara penyajian variabel itu harus disesuaikan dengan tipe variabel. Ini adalah variabel bertipe kategori. Skala pengukuran variabel kategori itu adalah nominal dan ordinal. Maka cara tepat untuk menyajikan data itu adalah dengan grafik lingkaran atau grafik batang. Nah, contohnya adalah tekanan golongan darah. Ini adalah grafik golongan darah. Bentuknya adalah grafik batang. Ingat, dalam membuat grafik itu judul grafik harus disertakan. Ini adalah contoh grafik untuk yang berskala ordinal, yaitu sosial ekonomi masyarakat. Biasanya dikelompokkan menjadi sosial ekonomi rendah, menengah, sedang, dan atas. Nah, untuk sosial ekonomi ini, untuk grafik, semua juga dalam bentuk harus ada judulnya. Nah, kemudian ini adalah grafik untuk lingkaran atau grafik berbentuk lingkaran untuk kebiasaan merokok, untuk membandingkan antara non-perokok dengan perokok. Judul grafik itu juga wajib ada. Berlanjut ke variabel kuantitatif. Ingat, skala pengukuran variabel kuantitatif adalah 1 rasio 2 interval. Penyajian dengan grafik itu bisa menggunakan histogram atau grafik simplot. Ini adalah contoh grafik histogram, di mana jarak antar balok itu saling berhimpit. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara untuk mendeskripsikan variabel yang berbentuk kontinu. Untuk variabel yang berbentuk kontinu bisa disajikan dalam bentuk nilai-nilai. Contohnya adalah dalam bentuk nilai tendensi sentral. Nah, untuk tendensi sentral ini ada terdiri dari beberapa macam, yaitu nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modus. Sementara untuk ukuran penyebaran itu bisa disajikan dalam bentuk ring, varian, standar deviasi, persentil, interquartile ring, koefisien varian, serta grafik box dan whisker plot. Contoh, ini ada contoh tentang jarak public health center dengan rumah responden. Public health center itu dikenal dengan nama puskesmas. Nah, datanya dalam bentuk menit, yaitu observasi pertama jaraknya 30 menit, observasi yang kedua jaraknya 20 menit, observasi yang ketiga 10 menit, dan observasi yang terakhir itu adalah 10 menit. Dari data ini, bila kemudian ada pertanyaan berapa jumlah nilai rata-rata, berapa mediannya, bagaimana cara penggambaran box dan box plot graph, maka akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk menjawab nilai rata-rata, ini ada rumus tentang bagaimana cara mengukur nilai rata-rata. X bar itu adalah simbol nilai rata-rata, di mana X bar atau nilai rata-rata itu dicari dari observasi pertama ditambah observasi yang kedua ditambah observasi sampai dengan yang terakhir, dibagi dengan jumlah sampel atau dengan menggunakan rumus yang di bawah ini. Nah, ini adalah 1 dibagi total dari seluruh observasi. Antara rumus pertama dan rumus yang kedua ini adalah hal yang sama, cuma berbeda simbol. Nah, kemudian kita hitung berapa jumlah nilai rata-ratanya. Observasi yang pertama tadi 30 ditambah 20 dan seterusnya sampai dengan observasi yang terakhir itu adalah 10 dibagi dengan total observasi.
total observasi itu adalah sebanyak 15, sehingga nilai rata-ratanya itu adalah 22,5 menit. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jarak antara rumah responden dengan puskesmas itu rata-ratanya adalah 22,5 menit. Nah, bagaimana sekarang untuk menjawab nilai median? Nilai median itu artinya adalah nilai yang berada di tengah-tengah dari suatu distribusi. Ingat, nilai berada di tengah-tengah suatu distribusi data. Jadi, kalau kita ingin mencari nilai titik tengahnya atau nilai mediannya, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ingat, diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, ini data sudah berurut dari yang paling kecil 5, 10, 10 dan seterusnya sampai sejumlah total observasi yang paling besar itu adalah 60. Nah, 15 observasi ini disebut sebagai jumlah ganjil. Maka cara mencari nilai titik tengahnya adalah N sejumlah 15 tadi, 15 observasi. Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ditambah 1, 16 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 8. Maka nilai titik tengahnya itu berada di urutan data yang ke-8. Jadi yang saya beri lingkar merah, ini atau angka merah ini adalah nilai mediannya. Nah, pertanyaan yang terakhir itu adalah berapa nilai modus. Setelah data itu kita urutkan dari yang terkecil ke yang besar, maka kemudian kita bisa membuat suatu tabel tally. Tabel tally ini diperlukan untuk menghitung berapa jumlah observasi pada tiap-tiap masing observasi. Misalnya 5, ternyata observasinya itu hanya 1. Kemudian 10, itu adalah observasinya ada 4. Nah, setelah kita hitung, maka observasi yang paling banyak itu adalah 10. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya nilai modus dari suatu data itu adalah 10 menit. Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung tendensi sentral pada data yang berkelompok. Ciri data yang berkelompok biasanya adalah data dengan jumlah observasi besar serta sudah dikelompok-kelompokkan menjadi subkelas-kelas seperti ini. Nah, jika ada pertanyaan berapa nilai rata-rata dan berapa nilai median, maka akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk menjawab nilai rata-rata, maka Anda harus menambahkan satu kolom lagi di kanan, yaitu titik tengah kelas. Cara menghitung titik tengah kelas itu mudah, yaitu dengan kelas minimum ditambah kelas maksimum dibagi 2 untuk masing-masing kelas. Jadi 4 ditambah 12 dibagi 2, hasilnya 8. Kemudian 13 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya adalah 38,5. Kemudian 65 ditambah 74, hasilnya adalah 69,5. Dan yang terakhir adalah 75 tambah 80 dibagi 2, hasilnya adalah 77,5. Sehingga nilai rata-ratanya itu adalah jumlah observasi dikali dengan titik tengah kelas dibagi dengan jumlah total observasi. Jadi observasi kelas pertama itu adalah 20 dikali dengan titik tengahnya 8, kemudian ditambah dengan 396 dikali dengan titik tengahnya yaitu 38,5, ditambah dengan 23 yang sudah dikalikan dengan titik tengahnya yaitu 69,5, kemudian ditambah dengan 4 yang sudah dikalikan dengan 77,5, kemudian dibagi dengan total observasi.
sehingga kita bisa mendapatkan hasil 39,085. Sekarang bagaimana cara untuk menghitung nilai median? Kita gunakan rumus seperti ini. L ditambah K per F dikali D. L itu adalah limit bawah kelas median, K itu adalah jumlah frekuensi kumulatif pada kelas median dikurangi frekuensi sebelumnya. Kemudian F frekuensi kelas median, kemudian D itu adalah interval kelas median. Nah, tadi Anda sudah menghitung titik tengah kelas, maka kemudian Anda tambahkan satu kolom lagi di kanan, yaitu frekuensi kumulatif. Caranya 20 Anda letakkan di sini, kemudian 20 ditambah dengan 396, hasilnya adalah 416, Anda letakkan di kelas yang kedua. Kemudian 416 ditambah 23, hasilnya adalah 439. Kemudian Anda tambahkan 4, hasilnya adalah 443. Nah, kemudian perkiraan kelas median itu berada di urutan ke 221,5 atau kita bulatkan menjadi 222. Bagaimana cara mencarinya? Ingat, kelas median itu adalah titik tengah dari suatu distribusi data. Kalau data Anda itu sebesar 443 totalnya, maka titik tengahnya berada di mana? Yaitu di tengah-tengah urutan data dari yang kecil ke yang paling besar, dan titik tengahnya itu berada di tengah-tengah dari urutan data tersebut, sehingga kita bagi dua, itu menunjukkan letak dari titik tengah dari data sebanyak 443 ini, sehingga kemudian 443 dibagi 2 itu adalah hasilnya ini 221,5, kita bulatkan menjadi 222. Nah, kita sudah mendapatkan perkiraan nilai median di sini. Bagaimana caranya? Karena tadi kita sudah mendapatkan urutan data yang ke-222, itu adalah perkiraan kelas median. Ingat, ini adalah urutan yang ke-20, ini adalah urutan yang ke-416. Jadi berada di ring ini untuk urutan yang 222, sehingga kita mendapatkan di kelas yang kedua ini adalah kelas di mana perkiraan nilai median. Kemudian kita masukkan rumus di sini L itu adalah limit bawah kelas median di mana 13 kemudian Anda masukkan di sini. Kemudian K itu adalah frekuensi kumulatif pada kelas median. Ingat, tadi adalah untuk mencari frekuensi kumulatif kelas median, Anda 443 dibagi 2, hasilnya kemudian Anda bulatkan menjadi 222 dikurangi frekuensi sebelumnya. Ini frekuensi sebelumnya, yaitu sebanyak 20, sehingga hasilnya adalah 202. Anda masukkan di sini. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median itu adalah 369, Anda letakkan di sini. Kemudian D itu adalah interval kelas median, yaitu 64 dikurangi 13, hasilnya adalah 51. Anda letakkan di sini, sehingga hasil daripada nilai median dari data berkelompok itu adalah 39,015. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara mengukur ukuran penyebaran dari variabel berjenis kontinu. Ada range, ada varian dan standar deviasi, ada kuartil, ada koefisien varian, dan ada box dan whisker plot. Untuk range ini sangat mudah, Anda tinggal mengurangkan dari observasi maksimal
dikurangi dengan observasi yang paling minimal. Jadi lebih enak kalau Anda urutkan dulu datanya dari yang kecil ke yang besar, sehingga kemudian nilai observasi terbanyak itu adalah 530 tertinggi, kemudian dikurangi observasi yang paling kecil yaitu 30, sehingga hasilnya ringnya atau jaraknya adalah 500. Nah, untuk nilai varian dan standar deviasi itu juga mudah. Varian Anda menggunakan rumus seperti ini. Jadi nilai observasi, total seluruh nilai observasi dikurangi dengan nilai rata-ratanya yang sudah dikuadratkan dibagi dengan n-1. Nah, kalau standar deviasi atau penyimpangan terhadap nilai rata-rata itu tinggal akar kuadrat dari nilai varian. Jadi kalau untuk menghitung standar deviasi, Anda harus menghitung nilai varian terlebih dahulu. Contoh misalnya observasi seperti ini, 35 menit, 23 menit, 10 menit, 40 menit, 28 menit, dan 21 menit. Maka berapa nilai variannya? Anda harus menghitung dulu nilai rata-rata. Jadi cara menghitung nilai rata-rata, jadi total seluruh observasi dibagi dengan total sejumlah observasi. 35 ditambah 23 tambah 10 tambah 40 tambah 28 ditambah 21 dibagi dengan total observasi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda masukkan di sini, sehingga nilai rata-ratanya adalah 26,2. Kemudian Anda mudah untuk menghitung nilai varian. Jadi nilai variannya adalah nilai masing-masing observasi dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian yang sudah dikuadratkan dibagi dengan n-1. Jadi observasi yang pertama 35 Anda kurangi dengan 26,2, kemudian dikuadratkan, ditambah dengan observasi yang kedua 23 dikurangi dengan 26,2 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 10. Observasi yang ketiga dikurangi dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 40 observasi yang selanjutnya dikurangi dengan nilai rata-ratanya, begitu juga sampai observasi yang terakhir yaitu 21 dikurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan dibagi dengan n-1, sehingga nilai variannya itu adalah 114,17. Nah, standar deviasinya mudah, Anda tinggal akar kuadrat dari 114,17, sehingga hasilnya adalah 10,69. Nah, ini juga salah satu untuk mengukur keruncingan data. Nah, ingat, ini gambar pertama, ini data ini adalah distribusinya normal. Cirinya adalah ada garis vertikal di tengah-tengah yang membagi bidang yang sama ke kanan dan ke kiri. Nah, kadangkala data itu bisa menceng ke kanan maupun menceng ke kiri. Untuk gambar yang kedua, ini data tersebut menceng ke kanan. Kemudian untuk data gambar yang ketiga, data itu adalah menceng ke kiri. Nah, ini yang paling sering harus jadi perhatian untuk Anda pada saat Anda menyajikan suatu data. Jika data itu distribusinya normal, maka kemudian nilai yang harus Anda sajikan, kalau Anda menggunakan nilai rata-rata, maka harus dibarengi dengan nilai standar deviasi. Misalnya, nilai rata-rata umur responden itu adalah 30 tahun dengan standar deviasi 5 tahun. Nah, kalau data itu sebarannya tidak normal, maka Anda bisa menggunakan nilai median atau nilai modus dan dibarengi dengan nilai ring atau nilai maksimum dan nilai minimum. Contohnya, misalnya umur responden 30 tahun, kemudian nilai yang terendah itu adalah 15 tahun dan nilai yang tertinggi itu adalah 80 tahun. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menggambar grafik Vogt-Vickers plot. Nah,
Ilustrasinya gambar whisker box whisker plot itu seperti ini. Jadi ada sebuah kotak. Nah, kotak ini itu menggambarkan dari suatu distribusi data, di mana tengah-tengahnya itu adalah nilai median, kemudian garis horizontal di paling bawah di dalam kotak itu adalah nilai kuartil yang pertama, kemudian garis horizontal dari kotak itu yang atas itu adalah nilai kuartil yang ketiga. Sementara ada garis vertikal di atas dan ada garis vertikal di bawah. Nah, ini ada batas maksimum dari suatu distribusi data itu. Kemudian dan di sini ini adalah batas minimumnya dari suatu batas real data tersebut. Contohnya ada data seperti ini. Jadi 5, 11, 21, 24, 27, 28, 30, 42, 50, 52. Nah, hal pertama yang harus Anda lakukan itu adalah mencari Hi2. Hi2 itu adalah kuartil yang kedua atau biasanya sama dengan nilai median istilahnya. Membagi bilangan itu menjadi bagian ke kiri dan ke kanan pada bidang yang sama. Urutan bilangan yang di tengah-tengah itu adalah Hi2. Nah, karena ini ada berapa observasi, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 observasi, maka kita bisa lihat ternyata data yang ada di tengah-tengah itu adalah ada 2, yaitu 27 dan 28. Karena ada 2, maka kita cari nilai rata-ratanya. Caranya adalah 27 ditambah 28 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 27,5. Nah, kemudian kita baru bisa mencari nilai Hi1 dan Hi3. Untuk nilai Hi3 kita harus melihat berapa nilai tengah di atas nilai median atau nilai Hi2. Titik tengahnya adalah di 42. Kemudian untuk Hi1 itu sama halnya dengan cara mencari Hi3. Caranya adalah data di bawah nilai median ini seperti ini. Kemudian dicari titik tengahnya. Kemudian kita dapatkan nilai 21 untuk Hi1. Nah, kemudian kita harus mencari nilai interquartile range. Interquartile range itu didapat dari Hi3 dikurangi Hi1. Nah, di sini Anda tadi sudah mendapatkan nilai median di sini, yaitu 27 ditambah 28 dibagi 2. Nah, itu hasilnya adalah 27,5, sudah mendapatkan nilai Hi2. Hi3-nya itu adalah membagi bilangan setelah median ke atas, kemudian dicari titik tengahnya. Itu adalah 42, Hi3. Hi1 itu adalah dari nilai yang paling awal sampai dengan di nilai tengah-tengah dari kelas median. Kemudian dicari titik tengahnya, itu adalah Hi1. Nilai IVR itu adalah Hi3 dikurangi Hi1. Hi3-nya adalah 42. Hi1-nya adalah 21. Sehingga kemudian IVR itu adalah 21. Sekarang kita lanjutkan contoh selanjutnya. Kalau ada data seperti ini, bagaimana cara untuk menggambarkan box dan plot grafik? Nah, ini adalah nilai median. Ada 2, maka kita cari nilai rata-ratanya.
Jadi 27 ditambah 28 dibagi 2 hasilnya adalah 27,5. Kemudian kita cari lagi nilai Hi3-nya. Hi3 itu adalah titik tengah tapi yang berada di atas kelas median, sehingga titik tengahnya adalah 42. Kemudian cari nilai Hi1. Hi1 itu adalah nilai titik tengahnya telah berada di bawah kelas median, yaitu 21. IHR Anda sudah hitung, yaitu Hi3 dikurangi 21. 21 ini adalah Hi1. Hi3-nya adalah 42. Sehingga hasilnya adalah 21. Ada satu tambahan lagi, yaitu nilai batas atas. Nah, nilai batas atas itu adalah Hi3 ditambah 1/2 IHR. Sehingga kemudian kita bisa dapatkan hasil Hi3 itu adalah 42 1/2 dikali IHR. IHR-nya adalah 21. Sehingga hasilnya adalah 73,5. Sekarang kita cari nilai lowernya. Batas lowernya, batas bawahnya. Nah, itu adalah Hi1 itu adalah 21 dikurangi 1/2 IHR. IHR-nya adalah 21. Sehingga hasilnya adalah minus 10,5. Artinya apa? Jika di dalam suatu distribusi Anda, distribusi data Anda, ini adalah data distribusinya, di atas 73,5, maka disebut sebagai outlier bagian atas. Dan jika dari data Anda seperti ini, kemudian batas bawahnya, nilai yang paling kecil itu jauh di bawah atau di bawah minus 10,5, maka itu disebut sebagai nilai outlier bagian bawah. Nah, sekarang kita gambarkan dari data tersebut di dalam grafik box whisker plot. Anda pertama adalah harus membuat suatu garis vertikal terlebih dahulu. Nah, kemudian yang pertama kali Anda harus menentukan nilai median. Nilai median Anda tadi adalah 27,5. 27,5. Ini 30. Kemudian di sini 20. Di sini saya batasi 40. Kemudian atas lagi 50. Nah, kita tentukan dulu di mana letak nilai median. Nilai median itu adalah 27,5 atau nilai Hi2. Kira-kira di sini ya. Ini adalah Hi2. Kemudian Anda harus menggambar Hi3. Hi3 itu adalah 42. Jadi kira-kira di sini 42. Ini adalah Hi3. Kemudian Anda harus gambar di mana letak Hi1. Hi1 adalah 21. Kira-kira di sini, atas sedikit. Ini adalah Hi1. Nah, kemudian Anda sudah mendapatkan suatu kotakan dari grafik box plot. Selesai? Belum. Anda harus menggambar lagi di mana batas real atas dan di mana batas real bawahnya. Ingat, tadi batas maksimum untuk atas itu adalah 73,5. Anda lihat nilai observasi Anda. Yang paling besar itu adalah 53.
Tadi saya katakan di atas outlier itu jika data itu disebut outlier jika data itu di atas 73,5. Sementara 52 ini berada di bawah 73,5 kan, sehingga kemudian dijadikan batas real data Anda. 52 di sini sekiraan saja. Nah, seperti ini. Ini adalah batasnya 52, batas real atas. Kemudian batas real bawah. Batas real bawah, ingat batas maksimumnya untuk bawah itu adalah minus 10,5. Di bawah 10,5, minus 10,5 itu disebut sebagai outlier. Sekarang Anda lihat nilai yang paling kecil dari distribusi Anda itu adalah minus 0,5. Maka 0,5 itu sebelum minus 10,5. Jadi itu adalah sebagai batas bawah dari batas real, batas nilai Anda, real batas Anda. Jadi ini 10, kemudian saya perkirakan 5 di sini. Seperti ini. Ini adalah 5. Ini sudah jadi gambar box plotnya. Nah, sekarang contoh lagi. Kalau ada data seperti ini, kemudian pertanyaannya, gambarkan nilai box plotnya. Yang harus Anda lakukan pertama kali itu adalah menghitung nilai median. Kemudian yang kedua, menghitung nilai H3. Menghitung nilai H1, menghitung nilai IHR, serta menghitung nilai batas maksimum atas dan batas paling bawah. Nah, sekarang kita lihat dulu datanya apakah sudah berurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ternyata sudah ya. Ini sudah yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian kita hitung jumlah observasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Maka nilai yang berada di kelas median atau nilai I2-nya itu berada di tengah-tengah. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tengah-tengahnya di sini ada 2 angka. Sehingga kita harus merata-ratakan dari 2 angka ini. 25 ditambah 26 dibagi 2. I 2 dapatnya. Itu adalah 25,5. Kemudian Anda cari nilai H3. Nilai H3 itu titik tengah di mana di atas kelas median, di urutan di atas kelas median. Jadi titik tengahnya adalah di sini 29. Ini yang disebut sebagai H3. Kemudian H1-nya itu adalah urutan di tengah-tengah di bawah kelas median. Jadi di sini. Tengah-tengahnya di mana? Itu adalah di 22. Maka kita dapatkan nilai H1. Nah, H2 sudah dapat, H3 sudah dapat, H1 sudah dapat. Anda harus menghitung nilai IHR. IHR itu sama dengan H3 dikurangi H1. 29 dikurangi 22 sama dengan 7. Nah, setelah itu Anda menghitung nilai batas maksimum atas, upper. Itu sama dengan H3 ditambah 1,5 IHR.
IHR. Sama dengan Q3-nya ada berapa? Q3-nya adalah 29 ditambah 1/2 IHR. IHR-nya adalah 7. Maka hasilnya adalah berapa itu? 39,5. Nah, sekarang nilai batas paling bawah. Nilai batas paling bawah itu sama dengan Q1 dikurangi 1,5 IHR. Sama dengan Q1-nya 22 dikurangi 1/2 IHR. IHR-nya ada 7. Maka sama dengan 11,5. Ingat, kita punya batas atas 39,5. Di atas 39,5 itu adalah outlier. Kemudian batas paling bawah itu adalah 11,5. Di bawah 11,5 itu adalah data outlier. Nah, sekarang kita gambarkan grafik box plotnya. Yang pertama kali harus Anda gambarkan itu adalah nilai median. Tuh ya, Anda buat garis vertikal terlebih dahulu seperti ini. Kemudian perkiraan angka ya. Ini 30, ini 20. Nah, ini adalah nilai median 25,5. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya Anda cari Q1. Q1-nya adalah 22. Jadi di sini ya. Perkiraan Anda garis horizontal. Kemudian Q3-nya itu adalah 29. Anda cari lagi di sini. Perkiraan di sini di bawah 30 ini. Nah, Anda sudah mendapatkan nilai kotak yang menggambarkan tentang median Q1 dan Q3. Dan Anda harus jangan lupa untuk melakukan identifikasi untuk masing-masing garis di sini. Setelah itu, Anda tentukan di mana batas real dari data Anda. Ingat, batas paling atas itu adalah 39,5. Anda lihat datanya. Berapa batas dari data Anda? Paling tinggi itu adalah 59. Artinya apa? 59 itu adalah data outlier. Karena apa? Di atas 39,5. Nah, Anda tulis di sini outlier, Anda gambarkan terlebih dulu, nggak masalah. Ini outlier. Nah, kemudian 31 di atas 39,5 tidak. Itu di bawah. Nah, sehingga itu dijadikan sebagai batas real Anda. Di sini 31 atau inset value. Nah, kemudian sekarang batas minimumnya itu adalah 11,5. Anda lihat data Anda di sini berapa? 3 itu berada di bawah atau berada di atas 11,5? Berada di bawah, ya. Sehingga itu dijadikan sebagai nilai outlier. Anda gambarkan dulu 3. Ini adalah outlier bagian bawah. Nah, kemudian Anda balik lagi ke sini. 21 itu di bawah 11,5 atau di atasnya? Dari garis vertikal ini. Ya, di atasnya 11,5. Sehingga itu dijadikan sebagai batas real Anda. Oke, sudah paham?